Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Manhartono. Kali ini kita akan membicarakan tentang waktu. Apa sih waktu? Dan saya ingin mengupasnya dalam perspektif kajian Marxisme, bicara tentang konsep waktu dalam ranah kapitalisme. Kita tahu bahwa dalam kapitalisme, waktu adalah elemen terpenting untuk mengakumulasi modal. Namun, seiring perkembangan peradaban, perkembangan teknologi informasi, waktu telah menjadi sebuah komoditas baru yang memiliki nilai tukar yang sangat besar. Terlebih di era digital saat ini. Oke, sebelum lebih jauh saya membahas tentang perjalanan sejarah waktu dan proses bagaimana waktu berubah menjadi sebuah komoditas dalam era digital. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring. Oke, terima kasih bagi yang telah melakukannya atau telah mensubscribe-nya. Tekan juga tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari Kuliah Daring. Baik, kita ke materi. Oke, waktu dalam perspektif fisika, ya, atau sains fisik, merupakan sebuah konsep relatif sebenarnya. Jadi, waktu itu tergantung pada kecepatan gerak benda dan tempat di mana orang atau pengamat berada. Ya, konsep seperti ini adalah konsep realitas waktu yang digagas oleh fisikawan terkenal Albert Einstein, gitu ya. Jadi menurut Einstein adalah waktu bukanlah konsep yang tetap atau absolut. Contoh konkretnya gini, kecepatan gerak benda dan tempat di mana pengamat atau orang itu berada adalah sebuah kecepatan pesawat. Nah, kita mengukur waktu dari kecepatan pesawat itu kan berbeda-beda antara pesawat satu dengan pesawat lain. Jarak yang ditempuh sama, gitu kan, Jakarta Surabaya umpamanya. Tapi waktu yang dihasilkan tentu tidak presisi. Nah, ini yang disebut waktu secara fisika, gitu. Ya, jadi konsep ini kemudian tentunya nanti berubah. Manusia butuh waktu yang tetap, yang tidak relatif seperti ini. Waktu yang bisa menjadi patokan bagi semua orang untuk berinteraksi, untuk melakukan aktivitas dalam proses berbudayanya tentu saja, gitu. Nah, waktu menjadi sebuah fenomena yang penting yang mendasari keberadaan dunia, masyarakat di dalamnya tentu saja, apalagi masyarakat kapitalis. Nah, waktu memiliki aspek objektif dan subjektif, relatif dan absolut. Ada yang menyebut waktu abstrak dan waktu konkret. Nah, dalam masyarakat modern kapitalistik, ya, didasarkan pada keharusan untuk mengakumulasi modal ekonomi, politik, dan budaya, waktu kemudian menjadi sangat dominan, sangat penting. Kalau kita melihat secara historis, ya, sebenarnya siklus atau variabel waktu itu awalnya ditentukan oleh ritme alam. Pasang surut siang malam, ya, pergantian musim, hari, dan sebagainya itu menjadi patokan dalam masyarakat manusia di awal-awal peradaban. Masyarakat pertanian, mereka yang berlayar, gitu, terutama sangat. Sedangkan kemudian linearitas waktu dalam ukuran jam yang kita kenal sekarang, detik, menit, hari, minggu, bulan, dan
tahun dan sebagainya itu adalah sebuah fenomena baru yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang awal tadi variabel waktu ditentukan oleh ritme alam gitu. Ya. Kan kita mengenal ada sistem penanggalan Hijriah dan Masehi. Sistem penanggalan Masehi yang kita kenal mengikuti ritme alam, konsep waktu berdasarkan pergerakan matahari. Tanggal itu berubah gitu. Hari itu berubah ketika matahari sudah mulai muncul di pagi hari. Kemudian malam. Ya, malam itu udah menjadi pergantian siklus berikutnya. Sedangkan pada Hijriah konsepnya adalah konsep menggunakan bulan gitu. Jadi hitungan kemunculan bulan itulah yang menjadi awal dari penanda sebuah hari. Nah, pada masyarakat modern, fenomena baru yang linear tadi terkait waktu itu tidak lepas dari kesepakatan yang dilakukan masyarakat di Eropa waktu itu. Ya, kita mengenal sistem GMT itu, Greenwich. Nah, itu untuk memenuhi sebenarnya kepentingan para pelaut. Karena sebelumnya waktu balik tadi sangat relatif gitu antara kapal satu dengan kapal lain, sehingga ya terjadi agak kesulitan untuk menentukan pokoknya yang paling gampang perjanjian pertemuan dan sebagainya. Sehingga kemudian ditentukanlah waktu GMT itu yang kita kenal sekarang. Nah, dalam kaitannya akumulasi modal kapitalis, waktu menurut Poston dibagi antara waktu konkret dan waktu abstrak. Ya, waktu konkret adalah sebuah variabel dependen yang ditentukan oleh peristiwa. Contohnya umpamanya di Eropa, ya, pada abad ke-14 umumnya 1 jam memiliki panjang yang berbeda tergantung musim. Ini balik lagi, ini masih tergantung pada siklus alam. Ya. Sedangkan waktu abstrak justru tidak tergantung pada peristiwa eksternal. Dia independen, tidak dependen. Terdiri dari sebuah segmen seragam yang tidak berubah, tapi dapat diperbaiki. Nah, waktu abstrak yang seragam, konstan, kontinu, homogen dan tidak berubah, ini yang sepadan yang dipertukarkan hari ini. Konsep ini diperkenalkan di Eropa Barat pada abad ke-14. Kita mengenal waktu sebuah jam bisa diukur melalui atau menggunakan jam mekanis atau jam digital modern. Nah, inilah yang menjadi awal dari bagaimana kapitalisme mengakumulasi modal melalui konsep waktu ini. Nah, kalau kita merujuk pada postulat yang disampaikan oleh Karl Marx, ya, Marx melihat pentingnya waktu sebagai sumber daya dalam kapitalisme. Ya, bahkan menurut Marx, manusia bukanlah apa-apa. Manusia paling banter jadi bangkai waktu. Kualitas tidak masalah, kuantitas sendiri yang menentukan segalanya. Jam demi jam, hari demi hari. Ini artinya apa? Bahwa waktulah yang menentukan bagaimana sebuah akumulasi modal berjalan. Kalau kita melihat proses konsep waktu dalam masyarakat kapitalisme modern, katakanlah kita mengenal adanya jam kerja gitu. Jam inilah yang sangat menentukan bagaimana akumulasi modal itu berjalan. 8 jam
bekerja untuk buruh untuk menghasilkan sebuah komoditas. Sebuah komoditas yang punya nilai tukar yang dipertukarkan dan itu akan menjadi kapital, menjadi modal gitu. Bagaimana 8 jam yang ada saat ini sebagai waktu kerja kemudian dioptimalkan menghasilkan produk, menghasilkan komoditas yang banyak. Nah, inilah yang menjadi kepentingan kapital. Jadi bukan pada manusianya. Ya. Kemudian hari ini berkembang bahwa waktu kerja tidak lagi ansih 8 jam dalam konsep perburuhan modern di paruh-paruh awal gitu. Ya, kalau kita melihat gagasan tenaga kerja digital yang menandakan waktu dihabiskan untuk bermain media sosial. Ini adalah sebuah waktu konsumsi yang bukanlah maksud konsumsi yang sederhana seperti waktu senggang dan sebagainya. Tapi ini adalah waktu produktif yang menghasilkan nilai ekonomi. Gitu. Kita berpikir bahwa ini yang disebut Mark tadi terkait dengan gagasan Mark tadi bahwa waktu menjadi elemen yang paling penting bukan manusianya. Bagaimana kemudian gagasan waktu senggang, ya, waktu istirahat. Kita kan mengenal tadi ada waktu rumah, waktu kantor, kira-kira gitu. Ada waktu kerja, waktu istirahat, waktu keluarga dan sebagainya. Nah, dalam masyarakat digital hari ini, waktu kerja tidak lagi ansih 9 to 5. Waktu kerja di kantor 8 jam sehari, tapi waktu senggang kemudian menjadi waktu produktif ketika seseorang menghabiskan waktunya bersama gadget, menghabiskan waktunya bersama sosial media. Kita menulis status, mengunggah statement, mengupload foto, mensubmit video, pada dasarnya kita sedang melakukan produksi digital. Karena semua aktivitas yang kita lakukan tadi memiliki nilai tukar bagi pemilik aplikasi, perusahaan aplikasi sosial media, sebutlah Facebook. Setiap unggahan kita, apapun bentuknya, foto, video, teks, gitu, akan dianalisis menjadi sebuah hasil yang bisa mengkonstruksi apa sih yang menjadi harapan, apa sih yang menjadi keinginan, apa sih yang menjadi kebiasaan dari para pengguna Facebook. Dan data itu akan sangat laku dijual. Data-data itulah kemudian yang bisa mendrive kita, manusia, para pengguna gadget tersebut untuk melakukan aktivitas sesuai yang diinginkan oleh para pemilik perusahaan tersebut. Di sini kemudian waktu kemudian mulai menjadi sebuah komoditas. Waktu kemudian memiliki nilai tukar yang sangat penting. Oke, dalam ekonomi kapitalis, ya berkali disebut bahwa waktu adalah fitur akumulasi. Kebutuhan untuk mengakumulasi lebih banyak modal yang dapat dicapai dengan memperpanjang hari kerja dan meningkatkan produktivitas. Ya, kapitalis akan lebih senang buruhnya tidak banyak libur gitu. Ya. Inovasi permanen, inovasi teknologi hari ini membantu kapitalisme dalam mengakumulasi modal melalui waktu tadi. Di mana waktu kerja kemudian menjadi lebih panjang. Tidak lagi 8 jam. Bisa 24 jam. Iya, dalam konteks ini tentu saja kita akan menghasilkan atau melihat apa yang disebut sebagai digital labor.
buruh-buruh digital, bahkan sampai pada konsep digital slavery, perbudakan digital, karena banyak aktivitas tadi, aktivitas bermain di media sosial yang sebenarnya menghasilkan sebuah produk yang dikomodifikasi menjadi sebuah nilai tukar, itu kita tidak mendapatkan bayaran gitu. Nanti kita lihat gagasan beberapa tokoh tentang play labor gitu, namanya buruh bermain, para gamers dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari konsep waktu dalam masyarakat kapitalisme modern. Kapitalisme telah membawa dasar-dasar organisasi ruang dan waktu. Ada zonasi-zonasi di mana kita mengenalnya sebagai waktu, ya tadi waktu rumah, waktu santai, waktu produktif atau waktu kerja. Muncul me time dan sebagainya yang sebelumnya tidak dikenal gitu. Zonasi yang semula antara rumah dan tempat kerja sebagai sebuah demarkasi yang jelas bahwa waktu produktif adalah waktu di mana kita berada di tempat kerja. Sekarang sudah bergeser. Nah, disinilah kemudian Karl Marx melihat betapa pentingnya teknologi komunikasi, teknologi informasi dalam kecepatan meningkatkan produksi kapitalisme global. Penciptaan pertukaran fisik melalui sarana komunikasi dan transportasi telah menghasilkan ruang dan waktu dan menjadi kebutuhan yang luar biasa untuk kita. Ya, kita hari ini melihat bagaimana kita bisa bertransaksi menggunakan smartphone gitu, tanpa harus bergerak. Kemudian barang yang kita inginkan datang. Atau kalau kita membutuhkan waktu yang lebih cepat, kita akan membayar lebih. Kita mau ke Surabaya, ya kalau kita menggunakan kereta yang ekonomi gitu, di mana setiap stasiun berhenti, itu akan membutuhkan rentang waktu yang lebih panjang ketimbang kereta ekspres yang cuma berhenti di stasiun tertentu mamanya. Nah, itu kok waktu telah menjadi sebuah komoditi yang dijual dengan harganya. Bukan soal keretanya yang mewah, lebih mewah dari kereta ekonomi, tapi lebih pada waktunya gitu. Kalau kita mau cepat sampai ke sebuah lokasi dari sebuah tempat ke tempat lain dengan menggunakan akomodasi perjalanan darat, ya masuk tol gitu. Ya masuk tol kan bayar. Disitulah waktu kemudian menjadi komoditas yang memiliki nilai jual. Ya, teknologi memungkinkan pengurangan produksi dan waktu sirkulasi modal. Iya tadi. Kalau selama ini umpamanya membuat produksi patung atau membatik butuh beberapa hari, dengan teknologi digital hari ini, printing, 3D printing, semuanya bisa lebih cepat gitu. Dengan teknologi 3D printing, kita tidak perlu lagi menunggu umpamanya spare part yang didatangkan dari Eropa untuk mengganti spare part pada mobil atau motor kita, tapi cukup mendapatkan desain dan prototype dari spare part tersebut, kemudian kita print di rumah kita dan kemudian bisa jadi dipasang gitu. Nah, itu kan sangat memangkas waktu kalau kita menunggu spare part yang dikirim melalui jalur kurir gitu, kan berhari-hari, apalagi kemudian menggunakan transportasi laut namanya. Nah, ini yang kemudian tadi saya sebut beberapa tokoh yang bicara tentang fenomena percepatan waktu dalam proses produksi kapitalisme. Dalam konteks kapitalisme kontemporer, jaringan teknologi komputer dan media massa dengan bantuan konsep seperti Harvey bicara tentang konsep ruang dan waktu, kemudian Giddens tadi bicara tentang jarak dan ruang waktu.
Paul Virilio bicara tentang inersia kutub, waktu yang melambat. Ya. Jadi ketika kita bermain dalam sosial media, waktu seakan berjalan melambat. Karena kita asik di permainan tersebut, kita terjebak pada aktivitas tersebut tanpa sadar, kemudian waktu habis begitu saja. Ya. Kemudian Uri juga bicara tentang waktu sesaat, ini berkaitan dengan momen-momen di mana seseorang menghabiskan waktu untuk mengkonsumsi televisi momennya gitu. Ya. Kapitalisme tahu bahwa cara spesifik untuk meningkatkan laba adalah mengubah pembayaran menjadi tidak dibayarkan melalui waktu kerja. Ya. Contoh, kita sekarang sering belanja melalui media online, belanja furniture lah katakanlah. Kemudian kita merakit sendiri di rumah. Ya. Nah, pekerjaan merakit itu harusnya bukan pekerjaan konsumen gitu. Pekerjaan merakit itu adalah produsen yang membayar tenaga kerja, tapi produsen tidak perlu membayar tenaga kerja. Para konsumen sendiri yang merakitnya di rumah. Ke pom bensin, ya, swalayan gitu, kita melayani sendiri gitu. Itu memangkas tenaga kerja dan akumulasi modalnya sangat cepat dia mendapatkan bayaran dari buruh yang tidak dibayar. Siapa buruh yang tidak dibayar? Konsumen. Gitu. Sama, kita kan senang kalau ke pasar swalayan gitu, milih-milih sendiri gitu. Kalau zaman dulu kan orang datang ke toko dilayani. Gitu. Sekarang justru kalau kita datang ke toserba atau swalayan semacam itu, kemudian didekati oleh SPG atau petugas, kita merasa risih justru. Ya, padahal ketika kita berada dalam konsep seperti itu, kita menjadi buruh yang tidak dibayar. Gitu. Kapitalisme mendapatkan keuntungan dari pembayaran yang seharusnya dia bayarkan, kita tidak dibayar. Kemudian saya akan bicara tentang buruh digital, waktu dan buruh digital. Alvin Toffler, tahun 80 memperkenalkan sebenarnya konsep awal tentang prosumer ekonomi. Prosumer adalah gabungan konsep antara produser dan konsumer. Ya, kemudian telah berkembang pada hari ini bahwa dalam dunia digital, setiap orang pada dasarnya adalah produsen sekaligus konsumen dari sebuah informasi atau dari sebuah konten gitu. Di mana dia menjadi produsen? Di mana ketika dia menuliskan status, ketika dia mengupload video, ketika dia membagikan foto, itu dia menjadi produsen. Produsen data. Yang tadi di awal saya sebutkan bahwa data-data itulah yang akan dimanfaatkan oleh para pemilik dari aplikasi sosial media tersebut. Gitu. Kita menjadi konsumen ketika kita mengkonsumi, ketika kita membaca atau menonton konten, membaca berita atau menonton konten. Gitu. Ya, gagasan seperti ini kemudian dikembangkan oleh Christian Piuk dengan konsep kerja audiens. Audiens, ya, penonton atau halayak, kemudian bekerja tadi dalam konsep konsumer tadi. Kita yang menggunakan media sosial, kemudian kita men-share gitu, itu kita udah menjadi bagian dari produsen gitu. Sama dengan Ursula tentang pekerjaan konsumsi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Nah, yang menarik adalah munculnya istilah playbird atau buruh bermain yang dikenalkan oleh
clicks. Ya, buruh bermain ini adalah para gamers. Ya, para gamers ini kan bermain game gitu kan. Kemudian di game-game tersebut ada apa modeler istilahnya apa namanya modifikasi dari saya nggak hafal game saya namanya di sebuah game kemudian si pemainnya gamersnya bisa membuat apa eh, senjata atau bangunan-bangunan tertentu yang kemudian kalau ketika dia berhasil membuat itu dia bisa bisa pertukarkan dengan gamer lain dengan poin gitu dengan uang. Nah di situ kan dia 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 berproduksi gitu. Apakah dia dibayar? Enggak. Ya. Ini yang kemudian kemudian apa namanya terjadi pada kita pada hari ini. Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang konsep dromologinya Paul Virilio. Ya. Dromologi ini adalah sebuah ideologi kecepatan pada masyarakat digital hari ini. Balik lagi, siapa yang tercepat kemudian dia menjadi pemenangnya menurut Virilio. Orang yang paling cepat mendapatkan informasi dia akan apa punya kans untuk memenangkan quote and quote pertarungan. Kecepatan kemudian waktu kemudian menjadi komoditi yang saya bilang tadi. Kalau kita butuh butuh waktu yang cepat perjalanan dari Jakarta Surabaya, ya kita pakai kendaraan yang ekspres. Gitu. Kalau naik mobil ya harus lewat tol, jangan lewat jalan non tol. Lewat tol kan berarti bayar lebih. Pakai kereta ekspres berarti bayar lebih. Gitu. Menurut Filia kemudian kecepatan ini yang menjadi faktor utama dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Waktu menjadi sangat berharga sebagai sumber daya yang tidak tergantikan. Jonathan Crary bilang bahwa munculnya masyarakat yang selalu terhubung secara di global melalui teknologi informasi telah mengubah pengalaman waktu manusia. Waktu telah menjadi nilai ekonomi yang baru yang sangat penting. Ya. Orang kemudian lupa untuk istirahat, lupa untuk tidur. Dia bisa bekerja 24 jam gitu. Di telepon kantornya tiba-tiba meeting dengan klien dan sebagainya. Di mana saja. Terhubung dengan Gmeet, dengan Zoom dan sebagainya. Berardi bilang bahwa pekerjaan pada masyarakat modern, pekerjaan kognitif modern telah membutuhkan waktu yang fleksibel dan non-linear. Ini yang mengubah hubungan manusia dengan waktu. Manusia tidak lagi terkait dengan waktu tradisional di mana ada terkait dengan perubahan eksternal, perubahan alam. Pergantian matahari ke bulan dan sebagainya itu kan dulu yang menandai aktivitas manusia. Kalau matahari sudah tenggelam, bulan muncul, malam muncul, berarti waktunya istirahat, waktunya tidur dan sebagainya. Sehari ini tidak seperti itu lagi. Tentu perubahan-perubahan percepatan waktu itu berdampak signifikan terhadap kehidupan kebudayaan manusia modern. Harmut Rosa bilang bahwa ya kalau kita mau mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan waktu, kehidupan akan berjalan jauh lebih baik dan berkelanjutan. Ya. Jadi kita harus hati-hati dengan waktu yang telah menjadi sebuah komoditas yang dieksploitasi habis-habisan oleh kapitalisme. Oke, baik itu saja materi kita tentang komodifikasi waktu. Ya, waktu adalah cuan, katanya. Waktu adalah uang. Sekarang telah memenuhi
konsep tadi waktu adalah uang telah menjadi sebuah realita yang ya kita rasakan bersama. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.